Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Satur Prayogo, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal kritis dan komparatif dengan topik implementasi algoritma Dijkstra dalam pencarian rute terpendek. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, jurnal pertama. Jurnal pertama ini memiliki judul Implementasi Algoritma Dijkstra dalam Pencarian Rute Terpendek Tempat Wisata Air di Kabupaten Klaten. Dengan penulisnya Nugroho Arif Sudipyo, Permadi Eka Setiawan, Yohana Putra Surya Rahmat Hidayat pada tahun 2020, yang dimana penelitian ini memiliki tujuan untuk menentukan rute wisata air paling efisien berdasarkan jarak antar lokasi yang diambil melalui Google Maps. Fokus utamanya adalah bagaimana algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk membantu wisatawan menemukan rute perjalanan terbaik dari titik awal terminal Delanggu menuju seluruh destinasi wisata air di Klaten. Kita masuk ke metode penelitian pada jurnal pertama ini, terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu mengumpulkan data jarak antar lokasi wisata melalui Google Maps. Kedua, semua lokasi direpresentasikan dalam graf berbobot, di mana setiap tempat wisata menjadi simpul atau node, dan jarak antar lokasi menjadi sisi atau edge. Ketiga, algoritma Dijkstra digunakan untuk menghitung jarak minimum dari titik awal ke setiap tujuan. Hasil akhirnya kemudian akan divalidasi dengan software Tora untuk memastikan bahwa perhitungan yang dilakukan secara manual sudah akurat. Nah, berikut ini adalah hasil analisis dari jurnal pertama. Dapat kita lihat pada tabel di sebelah kiri ini ada list rute tempat wisata air Klaten dengan titik awal Terminal Delanggu. Pada sebelah kanan, kita dapat melihat posisi wisata air di Klaten. Nah, pada tabel ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang memiliki rute terpendek dari Terminal Delanggu adalah objek wisata mata air Cokro yang memiliki jarak 6,8 km. Hasil ini menunjukkan bahwa Dijkstra dapat secara efisien menentukan jalur optimal di antara berbagai pilihan rute wisata. Selain itu, hasil manual yang diperoleh tadi juga terbukti identik dengan hasil dari software Tora yang dilakukan peneliti, yang berarti bahwa implementasi algoritmanya benar dan juga konsisten. Penelitian ini nih membuktikan bahwa Dijkstra sangat cocok digunakan dalam sistem yang statis, di mana jarak antar lokasi tidak akan pernah berubah. Nah, kelebihan dan kekurangan pada jurnal satu ini kita bisa lihat, di mana kelebihannya, penelitian ini ada penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, data yang digunakan ini valid karena bersumber langsung dari Google Maps. Dan kedua, langkah-langkah penerapan algoritma dijelaskan secara sistematis dan juga mudah untuk diulang. Namun, ada juga beberapa kekurangannya. Penelitian ini nih tidak mempertimbangkan faktor dinamis seperti kemacetan ataupun waktu tempuh yang dilakukan pada saat menempuh jarak, dan hanya menggunakan 10 titik wisata sehingga cakupannya masih dibilang cukup terbatas. Kita masuk ke jurnal yang kedua, di mana jurnal kedua ini berjudul Implementasi Algoritma Dijkstra dengan Pembuatan Link Dinamis Berdasarkan Paket Loss pada Software Divine Networking, yang ditulis oleh Julio Firdaus Irawan dan tim pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses routing dalam jaringan SDN dengan memperbarui bobot jalur berdasarkan paket loss secara real-time. Artinya, sistem akan memilih jalur terbaik, bukan hanya berdasarkan jarak terpendek, tetapi juga kualitas koneksi jaringan yang paling stabil. Metode penelitiannya, simulasi jaringan dilakukan menggunakan Mininet dan juga OpenVSwitch. Algoritma Dijkstra dijalankan di Rio Controller yang berperan sebagai otak jaringan dari SDN. Kondisi jaringan dipantau menggunakan SFlow RT yang mengukur nilai paket loss dan throughput antar switch. Uji performa dilakukan dengan iPerf menggunakan jumlah klien mulai dari 20 hingga 80 untuk membandingkan performa antara sistem statis dan juga sistem dinamis. Nah, kita masuk ke hasil analisis dari jurnal kedua, di mana hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan throughput yang lumayan signifikan. Pada sistem dinamis, throughput ini mencapai hingga 3 kali lebih tinggi dibandingkan versi statis. Selain itu, tingkat paket loss juga menurun drastis hingga di bawah 1% pada dinamis. Sedangkan versi statis ini mencapai 5 hingga 7%. Hal ini membuktikan bahwa dengan pembobotan dinamis, jaringan mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi real time. Namun, sistem ini masih memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan daya komputasi yang tinggi dan juga ruang uji yang lumayan terbatas.
Nah, topologi jaringan SDN dapat kita lihat pada gambar di sebelah kiri. Gambar topologi ini nih menggambarkan struktur jaringan yang digunakan dalam sebuah simulasi. Terdapat beberapa switch yang dihubungkan satu sama lain dan dikendalikan oleh recontroller. Host di sisi kiri ini berfungsi sebagai pengirim data, sedangkan host yang di sisi kanan berperan sebagai penerima data. Garis biru itu menunjukkan jalur utama dengan kondisi normal, sedangkan garis merah putus-putus menunjukkan jalur alternatif yang digunakan ketika terjadi peningkatan paket loss. Topologi ini memperlihatkan bahwa sistem dapat secara otomatis mengalihkan rute data ke jalur yang lebih baik, sesuai prinsip kerja algoritma Dijkstra secara dinamis. Nah, kita masuk ke perbandingan dari kedua jurnal yang sudah kita lakukan penelitian tadi. Jika kita bandingkan kedua jurnal, jurnal pertama nih menggunakan pembutuhan jarak yang bersifat statis, sedangkan jurnal kedua menggunakan pembutuhan paket loss yang bersifat dinamis. Jurnal pertama cocok untuk sistem sederhana seperti pariwisata ataupun logistik, sementara jurnal kedua ini lebih sesuai untuk sistem kompleks seperti jaringan komputer yang sudah kita lakukan tadi. Nah, perbedaannya terletak pada fleksibilitas bobot dan juga konteks penerapannya. Namun, keduanya sama-sama menunjukkan bahwa Dijkstra dapat diadaptasi untuk berbagai kebutuhan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Dijkstra masih sangat relevan hingga saat ini. Pendekatan statistis unggul dalam kesederhanaan dan juga efisiensi waktu. Sementara, pendekatan dinamis unggul dalam kemampuan adaptasi yang tinggi dan hasil yang lebih akurat pada kondisi secara real time. Penelitian kedua juga menunjukkan bahwa pengembangan algoritma klasik dapat menghasilkan sistem cerdas yang lebih optimal. Kesimpulan akhirnya, kombinasi antara versi statis dan dinamis dapat menjadi solusi yang lumayan ideal untuk menciptakan sistem yang akurat, efisien, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Sebagai penutup, kedua jurnal ini memperlihatkan bagaimana suatu algoritma klasik dapat terus berevolusi sesuai kebutuhan zaman. Dijkstra tidak hanya relevan di bidang pariwisata, tetapi juga di dunia jaringan komputer modern. Hal ini menunjukkan fleksibilitas kecerdasan buatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kompleks. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Terima kasih.